Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Andriani Hasana dengan NIM 2030201150. Saya merupakan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pendalaman IPA MI yang diampu langsung oleh Bapak Dian Andesta Bujuri MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Biasanya, tumbuhan yang melalui proses perkawinan adalah tumbuhan yang memiliki bunga. Yang dinamakan proses perkawinan dalam tumbuhan ini adalah jatuhnya serbuk sari dari benang sari ke kepala putik pada bunga. Proses yang terjadi adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, lalu serbuk sari menuju ke bakal biji. Nah, dalam bakal biji ini terjadinya peleburan antara sel sperma dan sel telur dari benang sari ke bakal biji. Lalu, dari bakal biji menghasilkan zigot. Nah, zigot lalu menghasilkan lembaga. Lembaga ini akan membentuk bakal biji yang nantinya bakal biji akan menjadi biji lalu berbentuklah menjadi buah secara sempurna yang memiliki daging dan biji. Adapun macam-macam cara perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama adalah konjugasi. Konjugasi merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara kawin namun tidak diketahui alat kelaminnya. Yang kedua ada isogami. Isogami merupakan melibatkan dua sel gamet yang sama besar. Lalu yang ketiga ada anisogami. Anisogami merupakan proses melibatkan peleburan dua sel kelamin jantan dan betina yang ukuran sel tersebut tidak sama besar. Lalu yang keempat ada penyerbukan dan pembuahan. Sel kelamin jantan yang memiliki alat kelamin berupa benang sari dan betina disebut putik. Lalu selanjutnya ada anemogami. Anemogami merupakan perkembangbiakan yang dibantu dengan angin. Selanjutnya ada zoidogami, merupakan perkembangbiakan pada tumbuhan yang membutuhkan bantuan hewan lain. Lalu yang terakhir ada hidrogami. Hidrogami merupakan proses tanaman yang membutuhkan bantuan dari luar seperti air. Adapun cara perkembangbiakan secara generatif berdasarkan serbuk sarinya, ada yang pertama autogami. Autogami merupakan proses yang dilakukan secara mandiri atau tidak melibatkan pihak lain dalam proses perkawinan pada tumbuhan. Lalu yang kedua ada getonogami atau tetangga. Pertumbuhan ini maksudnya adalah melibatkan tanaman yang berada di dekatnya. Lalu selanjutnya ada alogami. Alogami atau silang adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda jenis. Lalu yang terakhir ada hibrid, yang merupakan proses perkawinan yang melibatkan bunga tumbuhan lain yang berbeda jenis. Adapun cara perkembangbiakan secara generatif berdasarkan serbuk sarinya, ada yang pertama autogami. Autogami merupakan proses yang dilakukan secara mandiri atau tidak melibatkan pihak lain dalam proses perkawinan pada tumbuhan. Lalu yang kedua ada getonogami atau tetangga. Pertumbuhan ini maksudnya adalah melibatkan tanaman yang berada di dekatnya. Lalu selanjutnya ada alogami. Alogami atau silang adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda jenis. Lalu yang terakhir ada hibrid, yang merupakan proses perkawinan yang melibatkan bunga tumbuhan lain yang berbeda jenis. Lalu setelah itu saya melakukan percobaan atau eksperimen terhadap perkembangbiakan secara generatif ini. Saya memakai contoh tanaman cabai sebagai bahan eksperimen saya untuk membuktikan bahwasannya apakah benar generatif itu adalah proses perkawinan pada tumbuhan yang nantinya dari bunga akan menghasilkan buah. Maka dari itu, lihat video selanjutnya. Di sini saya akan mencoba menanam cabai, tapi cabainya seperti ini. Saya punya tiga bibit cabai. Bibit cabai ini akan saya tanam dengan berbeda-beda. Yang pertama, ini akan saya tanam dengan sempurna, alias mempunyai sinar matahari dan air yang cukup. Lalu yang kedua, ini akan saya tanam sebagai bahan percobaan saya, di mana ini akan saya coba menanamnya dengan kekurangan matahari.
bisa lihat bagaimana kondisi tanaman cabai ini apabila kekurangan air. Selama 5 minggu, di mana saya menanam 3 jenis cabai. Yang pertama, cabai yang pertama saya tanam dengan sempurna atau mendapatkan matahari dan air yang cukup. Cabai yang kedua, saya tanam di tempat yang gelap atau kekurangan sinar matahari. Lalu yang ketiga adalah cabai yang saya tanam di tempat yang terbuka atau dengan cahaya matahari yang berlebih dan dengan air yang sangat minim. Dari hasil eksperimen saya mendapatkan hasil sebagai berikut. Cabai yang pertama dapat tumbuh dengan sempurna sehingga menghasilkan buah yang baru. Cabai yang kedua yang saya tanam di tempat gelap, lama-kelamaan dia akan layu. Nah, seperti yang sudah saya lakukan pada eksperimen minggu lalu, tanaman cabai saya tak bertahan lama, hanya bertahan selama kurang lebih 3 minggu. Tanaman itu sudah menjadi layu, menguning, batangnya tidak kokoh, ya. Jadi pada eksperimen cabai yang kedua yang saya tanam pada tempat gelap, itu tanaman cabainya layu dan mati karena kekurangan matahari sebagai proses fotosintesisnya tidak bisa memasak makanan sendiri, sehingga proses pertumbuhan pada tanaman cabai yang saya lakukan itu terhambat. Makanya tanaman cabai itu menjadi layu dan mati. Lalu yang selanjutnya adalah cabai yang ketiga. Cabai yang ketiga itu saya tanam di tempat yang terbuka, namun dengan minimnya air yang saya berikan. Hal ini membuktikan bahwasanya ketika tanaman kekurangan air, maka tanaman dehidrasi. Tanaman tidak mendapatkan kelembapan dari air yang seharusnya ia dapatkan, sehingga lama-kelamaan tanaman tersebut daunnya mulai rapuh dan berguguran. Dari daunnya saja sudah tidak kuat lagi, sehingga daun tersebut rapuh dan berguguran. Nah, pada eksperimen saya di cabai ketiga ini, mulai dari buah, bunga, hingga daun itu sudah berguguran, dan tersisa hanya batang dan ranting pun itu sudah sangat tidak kokoh. Dapat disimpulkan dari eksperimen saya, tanaman cabai adalah tanaman yang berkembang biak secara generatif. Terbukti pada tanaman cabai memiliki bunga. Bunga yang memiliki benang sari dan putik akan terjadi proses perkawinan, sehingga dari bunga tersebut menghasilkan zigot, lembaga, bakal biji, lalu terbentuknya menjadi buah. Nah, pada proses perkembangbiakan tumbuhan, apalagi secara generatif, sangat membutuhkan cahaya matahari dan air yang cukup, sehingga dapat menghasilkan buah sebagaimana mestinya, seperti pada tanaman cabai saya yang pertama. Tanaman yang tumbuh sempurna nantinya akan menghasilkan buah dari proses perkawinan yang terjadi pada bunga yang ada pada tanaman tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.